Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsalin min hama'in masnun. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah wa sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di pagi yang berkah dan penuh dengan kegembiraan dari Allah ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum bertanya, apakah suara Ustaz terdengar dengan jelas? Jelas, Ustaz. Baik, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di pagi ini, di pagi ini yang hampir semalaman di sini diguyur hujan. Berbeda dengan di sana yang sudah semakin panas. Sama sekali, Ustaz. Sama rimis juga. Gitu ya. Maka terjadi perbedaan yang jelas antara kesejukan dan kepanasan. Tapi apapun keadaannya, seorang mukmin itu punya prinsip ar-ridha billah. Ar-ridha billah, ar-ridha anillah. Karena itu menjadi prinsip yang akan terus mendatangkan keberuntungan bagi seorang hamba. Sebuah prinsip yang akan mendatangkan kelapangan bagi seorang hamba. Sebuah prinsip ar-ridha billah, ar-ridha anillah, prinsip yang akan mendatangkan kemudahan-kemudahan semua urusan baik dunia pun akhirat. Maka barang siapa sudah ar-ridha billah war-ridha anillah, maka segala sesuatu yang menjadi kenyataan hidup yang Allah tetapkan kepadanya, maka yang ada adalah alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Apapun keadaannya, dia akan berkata alhamdulillah ala kulli hal. Insyaallah hidup kita akan tenang dan menyenangkan. Hidup kita bakal tentram dan mendatangkan kebahagiaan insyaallah. Kemudian kita bersalawat dan salam, semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para santri yang mulia, alhamdulillah beruntung untuk pagi ini untuk kajian intensif kajian kitab Ayyuhal Walad untuk hari Sabtu bisa terlaksana insyaallah ya. Hari kemarin kita off ya, karena Ustadz masih di perjalanan ya. Jadi kemarin tidak ada kajian, adanya pagi ini. Itu ya. Alhamdulillah. Nah, pagi ini akan melanjutkan apa?
Tema kita tentang apa? Ar-ridho. Ar-ridho, ya. Kita sudah sampai kepada perbuatan ridho. Sudah sampai perbuatan ridho yang keberapa? Yang kedua. Kita sudah menyelesaikan perbuatan ridho yang pertama, yaitu istislam, yaitu berserah diri kepada Allah. Yang kedua adalah menggunakan pengaturan Allah dan tidak menggunakan pengaturan Makhluk. makhluk. Nah, kita masuk yang ketiga. Langsung yang ketiga ya. Yang ketiga adalah ini tiadanya apa ini? Tidak ada pembangkangan dan perlawanan kepada Allah. Jadi ketika maksud tidak membangkang, tidak melawan Allah, maksudnya gimana? Kalau Allah memerintahkan kepada kita, Nurut yang kepada Allah. kita lakukan apa? Siap ya Allah, Melakukan perintah. siap ya Robi, sendiko dawu ya Allah, begitu maksudnya. Gitu. Seorang yang ridho kepada Allah, baik ar-ridho billah wa ridho alillah, ketika Allah memberikan syariat, maka dia bilang, mana sami'na Wa wa ata'na, bukan sami'na wa asai. asaina. Kalau Allah memberikan perintah kepada kita dengan syariatnya, ketika Allah melarang kita dengan syariatnya, ketika Allah meneguhkan kepada kita dengan batasan-batasannya, maka kita mendengar dan kita taat. Kita mendengar dan kita melaksanakan. Baik melaksanakan perintah atau meninggalkanlah Larangannya. larangan. Ya. Jadi perilaku yang ketiga, ciri-ciri dan perilaku yang ketiga, perbuatan ridha yang ketiga adalah kita itu tidak melakukan pembangkangan atau perlawanan kepada Allah. Membangkang bahasa Jawa ini apa? Melawan. Bantah Ustaz. Apa? Membantah. Iya, membangkang ki bahasa Indonesia, bahasa Jawa ini apa? Melawan. Melawan. Nah, melawan ki bahasa Indonesia tahu. Kayaknya orang Jawa semua. Ngeyel sendiri Ustaz. Iya, iya, iya. Ya. Kalau orang mana? Kalau orang Jakarta, kalau orang yang tidak tahu namanya apa? Kalau bahasa Betawinya? Oh, nggak tahu ya. Ya wes. Ya intinya itu aja deh. Kalau gitu daripada mikir kayak ujian aja. Jadi yang ketiga apa tadi? Tidak adanya pembangkangan atau perlawanan kepada Allah, gitu ya. Apakah ada orang membangkang Allah? Banyak. Apakah ada orang melawan Allah? Banyak. Banyak. Jadi ada orang-orang yang memposisikan diri menjadi tandingan-tandingan Allah kan itu. Maka di awal di apa namanya? Ketika kita belajar arba ta'un amru ya, ketika kita membahas tentang 4 perkara yang harus ada dalam diri seorang yang salih, seorang yang suluk, orang melakukan perjalanan menuju kepada Allah sebelum ridha apa kemarin? Mahabbah. Mahabbah gitu ya. Ketika kalau sudah bicara mahabbah kemarin apa adanya. Ya, pokoknya yang namanya mahabbah itu kita ngikut gitu ya. Apa yang menjadi kecintaan kekasih kita akan kita pasti akan suka juga. Akan menjadi apa yang menjadi kebencian seorang kekasih, kita akan benci. Nah, begitu juga di sini, gitu kan. Ya. Maka dalam kaidah yang lalu Allah menegaskan dalam surah Al-Baqarah 165 itu, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ya. Dan sebagian manusia ada yang mengambil apa-apa yang bukan berasal dari Allah dan mereka menjadikan sebagai angdadan, sebagai tandingannya Allah. Membuat Tuhan sendiri, membuat kitab
Sendiri. Membuat aturan Sendiri. sendiri gitu ya. Dan kemudian mereka akan menjadikan sebagai angdadan, tandingan ya. Apa-apa yang berasal dari Allah. Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah, dan mereka sangat mencintai apa-apa yang mereka cintai itu. Mereka mencintai sekali tandingan-tandingan selain Allah itu. Sebagaimana layaknya seorang mukmin asyaddu hubbalillah, sangat mencintai dan berada di puncak kerinduan hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau dalam sejarah pertama kali pembangkangan itu terjadi pada siapa? Pembangkangan dilakukan oleh siapa? Oleh perlawanan pertama kali yang tidak taat kepada Allah dilakukan oleh siapa? Pertama kali. Kalau Fir'aun dilakukan oleh iblis. Nah, dalilnya mana? Banyak ya yang menjelaskan itu. Nah, sekarang dibuka dulu Al-Quran surat Al-Hijr. Ayo sama dibuka Al-Quran surat Al-Hijr. Surat keberapa nih? 15. Dibuka surat Al-Hijr, surat ke-15, ayat 28 sampai 33. Monggo diwaos ya. Dibuka semua surat Al-Hijr, surat 15, ayat 28 sampai 33. Semua buka, kemudian salah satu membaca, yang lainnya menyimak. Monggo, yang sampun kembang langsung dibaca. Wa in qala rabbuka lil malaikah. Ini ya, itu awalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min salsalin min khama'im masnun. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajjadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin. Qala ya iblisu ma laka alla takuna ma'as sajidin. Qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dan dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang bersujud itu. Dan Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut bersujud bersama mereka? Ya, iblis berkata,
Aku sekali-kali tidak akan bersujud kepada manusia yang Engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allahumma arhamna bil. Allahumma arhamna bil Quran ya. Baik. Ini disebutkan ya, tema yang sama, kisah yang sama terkait dengan pembangkangan dan perlawanan iblis ketika Allah memberikan perintah kepadanya. Ini tergambar dalam beberapa surat dan beberapa ayat. Yang ini menegaskan kepada kita alangkah buruknya pembangkangan itu, alangkah jahatnya perlawanan itu. Maka coba kita akan membahas surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat 28 sampai 33 ini. Kita akan coba membahas ini ya, dari kitab tafsir ya. Kitab tafsir yang judul kitabnya adalah Al-Bahr Al-Madid fit Tafsir Al-Qur'anul Majid. Ya, di situ ada kitab ini ditulis oleh Asy-Syaikh Ibnu Ajibah. Ya. Asy-Syaikh Ibnu Ajibah menjelaskan menjelaskan apa tentang Al-Quran surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ya. Surat yang 15. ayat yang ke 28 sampai 33. ya. Di ayat itu perlawanan atau pembangkangan iblis ya, ditandai dengan kalimat apa? Gimana? Gimana? Surat yang ayat yang ke-33 gimana? Qala iblis berkata, lam akul li asjuda li basyarin khalaqtahu min shalshalim min hamma'im masnun, gitu ya. Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan bersujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah liat kering dan lumpur hitam yang diberi bentuk. Nah, kan itu kan. Artinya apa? Artinya iblis itu seolah-olah mengatakan bahwa makhluk yang Allah ciptakan dari min salsalim min hama'im masnun itu tidak pantas, tidak layak untuk aku bersujud kepadanya. Gitu. Berarti dia merasa apa? Lebih baik. Lebih baik, lebih tinggi derajatnya, pokoknya merasa lebih, ya, gitu ya. Jadi ketidaktaatan iblis ini di salah satunya dibarengi dengan kesombongannya, gitu ya, kesombongannya, ya. Maka iblis saat itu sebenarnya menafikan, ya, menafikan. Menafikan itu apa? Menolak, meniadakan, ya. Dia itu menafikan penciptaan Allah, ya Allah sebut dengan penciptaan yang terbaik. Berarti kalau menafikan itu menolak, menafikan itu meniadakan tadi, gitu ya. Dengan mengatakan bahwa sedangkan aku, begitu ya, kan itu kan? Sedangkan aku, apa dia bilang? Berasal dari api. Iya, sedangkan artinya
aku ini makhluk, kan gini, bahasanya gini loh. Iblis itu ingin mengatakan aku itu makhluk yang derajatnya tinggi. Aku itu diciptakan dari unsur ruhani, ruh gitu ya. Karena kan iblis tidak ada jasad. Betul tidak? Ya. Tidak ada jasad gitu ya. Gitu ya. Sedangkan ketika melihat apa? Ketika melihat Adam, Adam itu kan min solsolim hamaim masnun. Dari tanah liat kering dan lumpur hitam yang diberi bentuk. Iblis mempersepsi bahwa unsur alam tanah liat kering dari lumpur hitam itu unsur alam yang paling Hina. rendah dan hina. Sedangkan dirinya berasal dari minar, ya. Dan dia menganggap bahwa api itu unsur alam yang paling mulia, gitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat, ya, bisa memahami bahwa pembangkangan pertama itu dilakukan oleh iblis karena kesombongannya, gitu ya. Sedangkan berikutnya kita tahu bahwa Adam alaihissalam itu asal muasal kejadiannya gimana? Jadi kan ada sebuah riwayat. Ketika Allah sudah menciptakan Allah menciptakan Adam, gitu ya. Maka asal muasalnya adalah, ya, Allah itu ini memberikan kesempurnaan yang Allah khususkan kepada Adam itu. Apa coba? Kesempurnaan yang Allah khususkan kepada Adam apa? Allah menciptakan Adam dengan tangannya sendiri tanpa perantara. Artinya Allah menciptakannya dengan tangan kekuasaan dan kebijaksanaan. Tidak seperti makhluk lainnya. Gitu ya. Sehingga setelah Allah ciptakan dengan tangannya, ya, dengan kekuasaan dan kebijakannya itu, kemudian Allah menyempurnakan dengan Allah mengistimewakannya dengan ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain, termasuk malaikat. Malaikat aja tidak dikasih ilmu pengetahuan. Ya. Bahkan, ya, keistimewaannya yang lain apa? Selain Allah sendiri yang menciptakan Adam dengan tangannya, maksudnya dengan kekuasaan dan kebijaksanaannya, tidak pakai perantara. Setelah itu Allah berikan keistimewaan yang lain berupa Allah berikan ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain termasuk malaikat. Setelah itu Allah memberikan keistimewaan yang ketiga apa? Allah menyempurnakan dengan meniupkan kepadanya dari ruhnya Allah gitu ya. Ruh ciptaannya Allah gitu. Allah sendiri yang meniupkan gitu ya. Meniupkan kepadanya dari ruhnya. Bahkan kemudian setelah itu Allah menjadikan Adam khalifah di muka bumi. Dan tentunya dengan berbagai keistimewaan dan kemuliaan yang lainnya gitu ya. Maka maknanya apa di sini? Maknanya adalah bahwa sungguhnya gitu ya. Bahwa sungguhnya ketaatan itu ya, gitu ya. Ketaatan itu harus melampaui. Ketaatan itu tidak boleh didasarkan pada
aspek Fisik. fisik. Pertama kali iblis tidak mau taat kepada Allah untuk bersujud kepada Adam karena iblis melihat fisiknya siapa? Adam. Adam. Karena Adam ciptakan dari solsolin gitu ya. Min hamma'in gitu ya. Dari tanah liat kering dan dari lumpur hitam kan itu kan. Masnun yang kemudian yang Allah bentuk kan gitu ya. Ini fragmen ini ya memberikan pelajaran kepada kita bahwa sungguhnya ketaatan itu tidak boleh dicampuri dengan persepsi indrawi. Kalau mau taat, melakukan ketaatan tidak boleh didasarkan pada penglihatan dan kesimpulan secara fisik. Ya. Tetapi bagaimana kita itu mengutamakan pertimbangan secara batiniah. Karena kalau seorang mengutamakan persepsi indrawi, jadi yang dilihat atau yang nampak, maka sangat sulit dan berat untuk taat. Sangat sulit atau berat untuk tunduk kepada perintah. Gitu ya. Maka sekali lagi pelajaran terbaiknya apa? Kita harus mengutamakan makna ketimbang bentuk lahir. Kita harus mengutamakan aspek batiniah dibandingkan dengan wadah. Dibandingkan dengan ragawiyahnya, gitu ya. Jadi gitu ya. Kemudian juga bahwa kita semua memahami bahwa sungguhnya Adam alaihissalam yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya, tangan kekuasaan dan kebijaksanaan itu, maka itu sebenarnya dimulainya syariat Rasulullah. Karena alasan terpenting Allah menciptakan Adam itu ya Nur Muhammad. Ketika Allah hendak memberikan sudah membuat perencanaan jangka panjang untuk memunculkan seorang nabi dan rasul pilihan utama, kekasih Allah, kekasih terbaik Allah yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu. Nah, dari sini kita sudah paham. Berarti ketaatan itu tidak boleh berdasarkan apa? Fisik. Atau tadi bahasanya apa? Pandangan mata. Persepsi indrawi. Indrawi. Tapi harus secara batiniah, secara maknawiyah gitu. Kan itu. Misalnya orang yang sakit kan harus diperintahkan taat kepada Allah, gitu kan? Anjir misalnya. Maka kalau orang itu melihat dari persepsi indrawi apa? Masa wong sakit kok tetap disuruh sholat? Lagi sakit. Duduk aja nggak bisa. Apalagi berjalan menuju kamar mandi untuk berwudu gitu misalnya. Masa suruh tetap melakukan ketaatan? Nah gitu ya. Nah, itu kalau orang melihat dari sisi apa? Persepsi indrawi tadi, sisi lahiriah. Tapi dari sisi batiniah, maka perintah sholat ketika sakit itu akan menguatkan hati dan pikiran. Sehingga dia menjadi tegar ketika menghadapi kesulitan apapun ketika sakit. Jadi ya gitu ya. Jadi gitu ya. Maka ketika iblis itu melanggar dan tidak taat kepada Allah, maka setelah itu apa yang terjadi? Diusir. Iya. Iblis jadi terhijab dari rahmatnya Allah, gitu ya. Iblis terhijab dari pertolongan Allah dan kasih sayang Allah, gitu ya. Ya, gitu ya. Nah, pelajaran yang berikutnya dari Al-Hijr ayat 28 sampai 33 ini adalah
kita berarti tidak boleh mengulangi ya apa yang dilakukan iblis pada saat itu pada konteks hari ini. Ya. Berarti ketika Allah bentuknya apa? Perintah Allah itu bisa berupa ketetapan. Perintah Allah bisa berupa ketetapan. Ketetapan apa ya? Ketetapan apapun yang Allah tentukan, yang Allah tetapkan buat diri kita. Maka barang siapa yang dia itu lapang dan taat apapun ketetapan Allah, dia berperilaku seperti malaikat. Tapi kalau dia tidak taat, dia mengeluh, dia membangkang, dia itu berprasangka buruk kepada Allah terhadap ketetapan yang Allah berikan pada hari ini, maka dia berperilaku seperti iblis. Maka seharusnya kita sudah paham kalau berperilaku seperti iblis, satu jelas itu berarti dia itu tidak ridho billah, tidak ridho anillah gitu ya. Yang kedua sudah jelas tempat kembalinya adalah neraka jahanam gitu ya. Jadi seperti itu. Hadirin para santri yang mulia, dari sini kita sudah semakin mengerti bahwa setiap kita yang ingin ridho kepada Allah berarti harus melakukan tidak apapun yang Allah perintahkan, tidak boleh Membangkang. tidak boleh melakukan pembangkangan kepada Allah. Ini penting ya. Tidak boleh melakukan apa? Pembangkangan kepada Allah Ta'ala. Begitu ya. Jadi seperti itu. Nah selanjutnya masih banyak sebenarnya penjelasan dari para ulama ya, termasuk misalnya kita mungkin pernah mengenal Syekh Abu Bakar Al-Jaziri ya. Begitu ya. Tentang ketaatan dan pembangkangan ini ya, bahkan mungkin Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dan seterusnya ya. Ulama-ulama ini juga menjelaskan kepada kita dengan substansi dan makna yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Ajibah dalam Al-Bahr Al-Madid fi Tafsirul Quranul Majid tadi ya. Sama. Bahwa sesungguhnya ketaatan itu harus tanpa reserve. Tahu nggak reserve? Apa reserve itu? Apa? Ketaatan itu harus ya tanpa tapi begitu loh. Tanpa apa? Tanpa tapi. Kalau sudah taat kepada Allah, kita jangan banyak pertimbangan gitu. Tanpa syarat. Tanpa syarat, tanpa reserve, tanpa tapi. Pokoknya kalau sudah Allah perintahkan, kita taat begitu. Begitu kesimpulannya ya. Dari surat Al-Hijr ayat 28 sampai 33. Iya. Nah, berikutnya adalah kita akan belajar. Jadi dalam sejarah pembangkangan itu ya, dalam sejarah pembangkangan itu kita bisa belajar dari dua hal. Pertama tadi Sabah? Iblis. Yang kedua ini adalah kita bisa belajar dari sebuah kaum. Sebuah kaum yang sekali lagi pada kaum itu Allah mengutus banyak sekali para nabi dan rasul. Jadi mayoritas nabi dan rasul itu Allah utus dari kaum ini. Gitu. Jadi kaum ini awalnya itu kaum yang sangat dimuliakan oleh Allah. Tapi karena melakukan perlawanan pembangkangan kepada Allah, kemudian Allah rubah menjadi Yang dibenci. Menjadi kaum yang dilaknat oleh Allah. Di antaranya adalah kaum Musa, kaumnya Musa. Siapa itu? Bani Israel. Nah, itu dia ya. Oke, baik. Kita mungkin sudah ini ya, gitu ya.
Jadi Allah tuh mengangkat nabi-nabi di antara mereka, di antaramu, Masya Allah. Nabi-nabi. Kalau di Arab dari Arab kan cuma beberapa. Mulai dari siapa Arab itu? Ismail. Itu. Kalau dari Bani, kan kebanyakan dari siapa? Dari Israel. Iya, dari siapa? Israel itu siapa? Nabi siapa? Nabi Musa. Ya, Iya. Dari Nabi keturunan Yakub. 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 Yakub kan itu kan. Kan gitu ya. Jadi kan Nabi Ibrahim punya anak dua. Siapa tadi? Ismail dan Ishak. Kemudian Ishak punya anak dua. Ya. Yakub. Yaitu Is dan Yakub, gitu kan ya. Kalau Is menjadi orang Romawi, gitu kan, yang jauh dari syariat. Sedangkan Yakub dan keturunannya dipenuhi dengan syariat, tapi membangkang. Sedangkan Ismail dari situ kemudian Allah turunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah, dari Arab ya gitu ya. Nah sekarang yuk kita baca dalil yang kedua. Kalau tadi Al-Hijr ayat 28 sampai 33 ya. Nah sekarang yuk kita baca surah Al-Maidah ayat 20 sampai 24 ya. Surat kelima ayat 20 sampai 24. Monggo diwas. Ya. Monggo Bu Dewas. Monggo. Diwas. Gak panjang, monggo diwas. Monggo. Tanpa tanggung-tanggung. Wa in qala Musa liqaumihi, itu awalnya. Mariati. Aku sih mau ora sida kajian, Pak. Salah kabeh. Bocah. Latihan penguci mangga. Hai, jenengan minggoan. Ayo Mbak Sabin. Ayo. Surat Ayo. apa? Orang Kendal enggak? Surat Al-Maidah. Ayat berapa Mbak Erna? 20 sampai 24. 20 sampai 24. Yang sudah ketemu monggo. Saya. Itu kalamu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين
وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Sadaqallahu adzim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu akan menjadi orang yang rugi. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memusuhinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah, serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu benar orang-orang yang beriman. Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan peranglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma Alhamdulillah bil Quran. Ya. Ya. Coba dari sampai kalimat aku nggak mau perang Musa, kono perang sama Tuhanmu saja, gitu ya. Ya, gitu ya. Itu kalau orang Jawa bilang Nabi Bani Israil itu uri. Uri itu nyari enaknya sendiri. nggak ikhtiar, nggak mau diajak usaha, kan itu. Oke, baik. Baik. Makanya kalau orang suka uri, menangis sendiri, nah itu berarti seperti Kaumnya Nabi. ya seperti Kaumnya Nabi Musa. iya ya Bani Israil gitu ya. Ya, itu ada karakter itu terjadi orang yang nggak mau soro, kalau orang Surabaya bilang nggak mau sengsara, nggak mau ikhtiar, pengen pokoknya enaknya sendiri gitu toh. Nah, itu berarti karakter mereka ya gitu ya. Nah, coba kita cek ya. Nanti sampai bagaimana itu ulama mufasir namanya Ibnu Katsir menjelaskan ya. Nah, kita coba flashback dulu ya. Jadi umatnya Nabi Musa ini, Musa ya. Musa itu kan keturunannya siapa? Nabi Ibrahim. Bani Israel. Iya, dari siapa? Jadi gini,
Oke, Musa itu anak-anak turunnya dari Imron. Imron itu siapa? Salah satu dari 12 bersaudara, anaknya siapa? Nabi Yakub, gitu kan? Dimana kita sudah memahami yang mengenalnya, ya Nabi Yakub itu panggilannya, julukannya Israel. Nah, Israel itu kalau bahasa Arabnya Abdullah. Oh, kalau gitu anakku nanti kalau lahir lagi tak namain Israel ya jangan. Walaupun iya, walaupun artinya sama dengan Abdullah. Abdullah Gitu ya. artinya. Nah, awalnya sebenarnya begitu gitu ya. Nah, Nabi Yakub yang digelari Israel, gitu ya. Itu Tuhan ya. Rael itu sebenarnya ketaatan ya. Orang taat kan itu. Awalnya ia mempunyai 12 anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan kan. Di mana 12 anak laki-laki itu 2 diantaranya siapa? Yakub dan Lah, Binyamin dan Yusuf. Bunyamin. Yusuf dan Bunyamin ya. Nah, jadi kan ya, jadi anak 12. Jadi kan itu ya diulangi. Jadi Nabi Yakub itu punya istri 4. Dari istri 4 ini memiliki 12 anak laki-laki dan 1 perempuan. Nah, cuma yang terkenal, yang masyhur itu yang diceritakan 12 anak laki-laki ini. Di mana 12 anak laki-laki itu salah duanya adalah itu ya. Dari salah satu istri Nabi Yakub itu melahirkan 2 anak, namanya ya Nabi Yusuf dan Benyamin. Yamin. Nah, gitu ya. Sudah ya, sudah. Nah, kemudian dari 12 ini kemudian ada anak namanya Imron. Dari Imron ini punya anak keturunan namanya Musa wa Harun. Kemudian salah satu lagi di situ ada anak namanya Yahuda gitu ya. Punya anak keturunan Daud Sulaiman. Gitu ya. Maka di dalam ayat tadi gimana bunyinya? Soal Maidah tadi. Ya. Pripun tadi? Surat Al-Maidah ayat pinten wau? 20 sampai 4. 20 sampai 24. Ya. Di situ ada mana kalimatnya apa yang menunjukkan bahwa apa? Bahwa Allah menjadikan di kalangan mereka nabi-nabi gitu ya. Ingatlah nikmat Allah ketika Allah mengangkat nabi-nabi di antaramu kan gitu ya. Ini kok kenapa? Di kalimat apa? Itu loh di awal di surat 20, di ayat 20 niku loh. Wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru nikmata 'alaikum ja'ala fikum anbiya'a gitu. Yang ini kok kan? Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika ja'ala fikum, ketika apa? Ketika Allah mengangkat, menjadikan ya, Ambiya itu jamak, berarti nabinya banyak. Fikum dari kalangan kamu, di antara Kamu. kamu. Nah, jadi memang banyak gitu ya. Nah, kembali ke soal tadi ya. Jadi pertama kali Nabi Yakub ini tinggalnya di mana? Di daerah namanya Fadan. Fadan itu di Irak. Di Irak. Kemudian berhijrah ke negeri Kan'an. Kan'an itu masuk wilayah Palestina. Nah, saat itulah ketika terjadi huru-hara Nabi Yusuf itu
Nabi Yusuf terpisah dari bapaknya Yakub karena dibawa oleh saudara-saudaranya, kemudian dijorokin kemana? Sumur. Nah, setelah itu dibawa, ditemukan oleh pedagang dan dibawa ke Mesir. Nah, itu ceritanya. Padahal Kan'an sampai Mesir itu jauh, kalau perjalanan bisa sekian bulan. Karena waktu itu perjalanannya jalan kaki. Kalau sekarang mah 1 jam kali ya. Pesawat. Bahkan tidak 1 jam, enggak. Itu kan Kan'an sama Palestina sama Mesir kan perbatasan. Perbatasan Rafah. Berarti Palestina sama Israel itu dulunya saudara dong, Ustaz? Palestina sama Israel. Kalau dari silsilah keturunan itu. Iya, jadi sebentar. Jadi yang kalau misalnya Israel yang mana kan itu ya? Kalau disebut disebut Israel yang Bani Israel, anak keturunan Yakub gitu ya. Gitu ya. Ya, itu semuanya saudara di antara 12 anak laki-laki dan 1 orang itu dan anak keturunannya. Tapi kalau dilihat dari Israel, bangsa Israel sekarang, itu bukan keturunan Bani Israel. Berbeda. Yahudinya berbeda. Jadi gini loh. Israel sekarang ini, mereka itu garisnya itu dari Yahuda. Salah satu anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya anak, salah satunya Yahuda atau Yehuza. Itu punya anak keturunan sampai ada Daud, ada Sulaiman. Kemudian ini terpecah lagi, mereka berantem di antara mereka berantem gitu ya. Sampai akhirnya mereka di mana-mana terusir karena memang ini kan orang jahat Israel tuh. Di mana-mana nggak punya tempat, orang nggak suka gitu kan. Gitu ya. Akhirnya dia menduduki daerah yang dekat Palestina itu, kemudian dia menganggap Palestina itu adalah negeri sendiri. yang dijanjikan. Nah, sebentar. Sampai sini jadi nanti semen paham kalau apa ini. Jadi begini. Sejarahnya ya. Flashbacknya ya, kita lanjutkan. Oke. Jadi pertama kali tadi tinggal di mana? Padan, Irak. Kok jenengan kok tertarik banget sih kisah ini, cerita ini, kenapa sih? Kok jadi nggak ngantuk? Karena ya, pasti jadi ngantuk heran sama Israel sekarang loh. Israel sekarang itu bukan keturunannya Nabi Yakub katanya. Ya, kita lihat ya. Walaupun mungkin ada, tapi udah keturunan yang nggak tahu ke ini ya gitu. Ada sudah jauh dari syariat. Gitu. Ntar dulu. Karena mereka kan punya kitab dan bikin kitab sendiri. Namanya Talmud itu. Itu goresan tangan-tangan rahib mereka. Gitu. Mereka itu tidak punya bangsa, tidak punya tanah. Maka dengan Talmud itu, dia pengen menguasai ingin merebut tanah-tanah. Ya, gitu loh. Oke, setelah dari Padan Irak, kemudian berhijrah ke Kan'an, Palestina. Nah, setelah itu ketika Nabi Yusuf di Mesir, ya sudah berkuasa, kemudian Nabi Yakub dan anak-anaknya berpindah ke Mesir. Gitu ya. Jadi itu awalnya. Jadi ketika Nabi Yusuf itu menjadi penguasa Mesir, saat itulah maka Nabi Yakub dan anak-anaknya berpindah ke dari Kan'an ke Mesir. Mesir itu dikenal dengan apa? Negeri 1000 menara. Belum pernah ke sana. Ayo ke sana yuk. Iya, kalau Ustaz aja ayo aja, tapi nggak berangkat. Iya toh? Oke, ntar dulu. Setelah kemudian kan itu kan terjadi kan lama ya, Bang. Kalau dalam ya kalau tahunnya sekitar 2000 sebelum Masehi lah ya.
Nah, setelah itu, setelah sekian ratus tahun berikutnya terjadi apa ya, perubahan politik di Mesir. Lama-lama kondisinya tidak menguntungkan bagi Bani Israel. Karena setelah itu mulai ada dinasti Fir'aun yang berkuasa di Mesir. Ya, maka ketika Fir'aun itu dinasti Fir'aun berkuasa, gitu ya, di mana Fir'aun itu kan sebenarnya apa? Bukan nama orang. Fir'aun itu apa? Dinasti. Julukan. Saat itu setiap raja Mesir dikasih apa? Julukan Fir'aun. Fir'aun. Sampai kemudian dia ada Fir'aun tapi Fir'aun ini ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang taat, ada yang membangkang. Nah, pada saat itu sampai kepada peristiwa Nabi Musa itu apa? Adanya Fir'aun yang penguasa yang sangat kejam. Kan itu ya. Saat itulah Bani Israel mengalami penindasan. Allah mengutus Nabi Musa dan kakaknya Harun untuk menyelamatkan Bani Israel. Iya. Nah, setelah itu Nabi Musa mengajak Bani Israel kembali ke Kan'an, negerinya Yusuf itu, yang merupakan kawasan yang sebelumnya dulu awal-awal ditempati oleh Nabi Yakub setelah menempatin Fadan Irak, gitu. Nah, disitulah kemudian Nabi Musa hendak mengajak ke Bani Israel ke Kan'an, ke Palestina itu. Ya. Mereka ingin menempatin tanah yang merupakan hak mereka selaku Bani Israel. Inilah yang oleh Allah dikatakan dalam Quran bahwa Palestina itu menjadi tanah yang dijadikan Allah untuk Bani Israel. Ya, gitu ya. Menarik. Iya, maka kemudian itu ada itu kejadiannya itu tadi, gitu ya. Jadi kemudian Nabi Musa mengajak kan itu hijrah kemana? Ngajak Bani Israel hijrah ke Kan'an tadi. Namun peristiwanya melalui pertama terusirnya mereka dari Mesir. Nah, kemudian melewati laut Merah yang terbelah, gitu kan ya, sampai terbunuhnya Fir'aun. Nah, gitu ya. Dan seterusnya sampai singkat cerita nggak selesai kira-kira jam 10 ya belum selesai kisah ini panjang ya. Nah, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Nah, Nabi Musa pun mengawal gitu ya Bani Israel menuju ke Palestina. Cuma ada cumanya. Kalau dalam surat tadi surat apa tadi? Al-Maidah ya? Al-Maidah Ayat 20 sampai sebenarnya itu nanti bisa dibaca sampai 26 ya. Nah gitu ya. Cuma di Kan'an itu sedang dijajah, diduduki oleh sebuah kaum yang sangat kuat. Kaum yang sangat kuat dan kejam gitu loh. Maka dalam ayat ini dalam surat Al-Maidah 20 sampai 26 itu kan akhirnya mereka mengajak, ayo kita menuju ke Bani Israel, nah misalnya. Tapi apa yang terjadi? Orang Bani tahu kalau di Kan'an itu dikuasai oleh orang-orang yang kuat, orang-orang yang kejam kan gitu dah. Maka Bani mengatakan apa? Enggan untuk berperang, enggan untuk berjuang sampai mengatakan gimana? Udah kamu aja Musa, kamu berdua, kamu sama Tuhanmu yang berperang. Nanti kalau sudah menang, aku baru ke sono. aja, aku aman-aman aja. Itu namanya uri, Ustaz. Uri tadi loh, uri bisa. Pokoknya pengen enaknya dewi. Nggak mau berjuang tapi mau menikmati hasil perjuangan. Kayak gitu. Itu aja ngikutin jenengan oleh saya berjuang. Gitu. Iya, jangan sampai
Pokoknya kamu aja yang berjuang, setelah menang aku juga akan menikmati kemenangan ini. Wah, penak bener. Enak bener. Waktunya dihabis loh ini. Isai belum Bukan selesai. ngelan, pengen penak nih ke Ustadz nggih. Nah, Ya Allah, nggak terasa Ustaz. Enak. Ya, lek didongengin enak toh. Ya Allah. Udah, ini sudah apa dilanjutkan sampai titik? Manut, manut Ustadz. Ya udah ya nggak apa-apa. Lek manut berarti sudah. Ya kalau nggak manut nanti ya nggak itu. Nanti membangkang. Iya, Nggak boleh membangkang Ustaz. nggak boleh Nanti membangkang. kayak apa? Bani? Kayak Bani Israel. Oke, Ustaz sampaikan titik dulu ya. Maka akhirnya ketika mereka tidak taat kepada Nabi Musa, akhirnya Nabi Musa sangat mengecam Bani Israel itu. Sampai akhirnya Allah menghukum Bani Israel. Menghukum apa? Allah mengharamkan Bani Israel untuk masuk ke negeri tanah Kan'an, tanah yang dijanjikan itu. Selama 40 tahun mereka itu berputar-putar kebingungan dan hidup terlunta-lunta di namanya Padang Tih namanya. Sekitar 600 kilo dari Baitul Maqdis atau Kan'an atau Palestina. Gitu ya. Mereka gitu bingung, dia itu ke sana kemari tidak nyampe ke Baitul Maqdis atau Palestina itu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian sekitar 3 tahun kemudian Nabi Musa dan Harun pun meninggal di Padang Tih itu. Nah, terus siapa yang melanjutkannya? Setelah 40 tahun berlalu mereka dalam kebingungan, kemudian Allah mengutus nabi yang lain. Nah, ya. Nabi yang lain gitu ya. Namanya Nabi Yusa bin Nun. Nah, Nabi Yusa inilah yang terkenal nabi yang bisa menghentikan jalannya matahari. Nah, gitu. Kenapa? Setelah itu mereka karena mengambil pelajaran dari 40 tahun 40 tahun dihukum oleh Allah di Padang Tih sehingga mereka kebingungan, terlunta-lunta dan kelaparan, maka akhirnya ketika sampai Nabi Musa dan Harun meninggal, kemudian Allah mengutus nabi yang lain, Nabi Yusa bin Nun. Kemudian dia memimpin untuk melakukan peperangan. Nah, kebetulan peperangannya hari Jumat. Maka terjadi perang sampai jam 5 sore, sampai jam 3 sore peperangan belum selesai. Padahal ntar lagi matahari terbenam. Kalau matahari terbenam itu apa yang terjadi? Berarti hari Sabtu. Sedangkan orang Bani Israel itu mereka punya keyakinan di syariat mereka itu kalau Sabtu tidak boleh berperang. Maka pada saat terjadi hiruk pikuk peperangan itu, gitu kan, Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah hentikan jalannya matahari itu demi kemenangan umatmu ini, itu. Akhirnya betul matahari berhenti. Jam 3 itu nggak jalan, berhenti di situ sampai kemudian Nabi Musa dan Bani Israel memenangkan pertempuran itu, kemudian baru mataharinya jalan lagi. Nah, kemudian mereka masuk di tanah Palestina dengan aman. Ya udah itu ya, itu kisahnya ya. Nah, tetapi mereka itu termasuk orang-orang yang tadi ya. Kalau konteksnya adalah yang orang yang sangat tidak taat kepada Allah. Sampai-sampai seorang mufassir, seorang ulama ahli tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa bahwa Nabi dalam surat 5 surat Al-Maidah 20 sampai 24 atau sampai 26 ini di situ sebenarnya Nabi Musa merintahkan umatnya untuk masuki tanah yang disucikan serta memerangi musuh mereka. Gitu ya. Bahkan Nabi Musa pun juga memberi kabar gembira kepada umatnya bahwa mereka akan mendapatkan kemenangan dan pertolongan. Namun Bani Israel mereka itu abai, enggan dan menolak perintah Nabi Musa. Maka mereka dihukum mengembara, meninggalkan
tanah suci itu di padang apa tadi? Padang Tih. Tih. Selama 40 tahun. Kita misalnya. Jadi gitu, kalau nggak taat, kalau membangkang kita dihukum oleh Allah. Nah, nggak tahu. Nah, mungkin kalau konteks sekarang Padang Tih itu ada, tapi tidak di situ gitu loh. Ada Padang Tih yang lain, gitu ya. Nah, makanya jenengan kalau di Hong Kong jangan sampai menjadi Padang Tihnya jenengan. Sampai kebingungan di Hong Kong nggak pulang-pulang misalnya. Padahal Insya negeri Allah yang jalan. dijadikan Allah buat jenengan itu negeri Indonesia. Saya Gitu Insya ya. Allah Ustaz tahu jalan Ya, pulang. ini kalau orang Jawa ngomongnya paribasan, analogi. Ya, jadi kita. Baik, mungkin demikian. Ya, sudah. Mohon maaf lahir batin. Ya, mohon Ustadz gisinya 1 jam lebih ya. 1 jam, Masya Allah. 1 jam 6 menit. Berarti cukup lama ngisinya, gitu ya. Mohon maaf lebih 6 lahir menit. Ya. Insya Allah kita pekan depan kita masih masuk bab tentang ini. Belum selesai ya. Kita akan membahas tentang bagaimana tidak bahwa perbuatan ridho yang ketiga tidak melakukan pembangkangan dan perlawanan kepada Allah. Nah, kita akan buka dalil-dalil yang lain dan seterusnya. Ya, penjelasannya biar kita tidak termasuk ini. Ya, tidak termasuk orang melakukan pembangkangan. Gitu ya. Allah Ta'ala alam, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.